Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Ya halo guys, di video gua kali ini gua bakal ngebahas light novel Isekai wa Smartphone Totomoni volume ke-8 chapter ke-10. Di chapter ini bakal dibahas tentang ras naga bagian keempat. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Setelah Toya berhasil membuat kontrak dengan Luli si Raja Biru, dia pun akhirnya langsung bertanya kepada Luli tentang kehidupan para naga. Tetapi Luli, dia pun lalu bilang kepada Toya bahwa naga itu memiliki banyak sekali jenis, sehingga akan sangat sulit untuk menjelaskan mereka semua. Tetapi yang jelas di sini, dia tidak tahu apa-apa tentang artefak jarum resonansi dominan yang telah mengendalikan seekor wyvern. Lalu setelah itu, Luli juga memberitahu Toya bahwa untuk naga dewasa yang memiliki kekuatan yang sangat kuat, mereka ini sangat mustahil untuk bisa dikendalikan. Karena mereka ini memiliki kemampuan untuk bisa mempertahankan kesadaran mereka. Dan sebenarnya para naga itu tidak tumbuh secara fisik, melainkan mereka tumbuh melalui evolusi dan juga transformasi. Dan pada awalnya kelahiran seekor naga akan menjadi naga bayi, lalu berevolusi menjadi naga muda, lalu berevolusi lagi menjadi naga dewasa. Dan kemudian yang terakhir, mereka akan menjadi naga tua atau naga kuno. Dan naga tua itu lebih dikenal dengan sebutan naga kuno. Tetapi sayangnya, hanya naga murni lah yang bisa berevolusi menjadi naga kuno. Sedangkan untuk naga-naga yang lemah, mereka hanya akan menjadi naga muda dan juga naga dewasa. Dan Toya yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya mulai mengerti. Bahkan di sini Toya juga mulai menyadari jika para naga itu juga memiliki perbedaan dalam kecerdasan. Seperti contohnya naga muda yang dulu pernah menyerang kerajaan Mismide. Karena naga itu dulu memiliki kemampuan untuk mengerti ucapan manusia, tetapi sayangnya dia tidak bisa bicara. Tetapi naga merah yang mencoba untuk menghentikan naga hitam itu, dia bisa bicara dan juga berkomunikasi. Sehingga menurut Toya para naga ini memiliki kecerdasan yang berbeda-beda menurut jenis mereka. Lalu setelah itu, Luli pun langsung bilang kepada Toya bahwa menurutnya hanya naga kuno lah yang tidak akan terpengaruh oleh artefak jarum resonansi dominan. Tetapi untuk jenis naga lainnya, seperti naga bayi, naga muda, dan juga naga dewasa, mereka masih bisa tetap terpengaruh. Tetapi Kohaku lalu bilang kepada Toya bahwa saat ini Tuan Toya tidak perlu khawatir, karena jumlah naga lemah itu tidaklah banyak, sehingga dia yakin jika masalah ini masih bisa diatasi. Tetapi Luli yang mendengar hal itu, dia pun langsung membantahnya. Dan Luli bilang kepada Toya dan juga Kohaku bahwa walaupun naga itu jumlahnya sangat sedikit, tetapi naga itu sangatlah kuat. Bahkan satu ekor naga muda saja, dia cukup untuk menjadi sebuah ancaman yang sangat berbahaya bagi para manusia. Lalu setelah itu, Toya pun langsung bilang kepada Luli bahwa saat ini dia akan melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Dan sepertinya dia harus bertanya langsung dengan naga yang dulu pernah dia temui di kerajaan Mismide, yaitu si naga merah. Luli yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya langsung setuju. Lalu setelah itu, Toya pun langsung mengajak Luli untuk menuju ke tempat persembunyian dari naga merah itu. Dan setelah mereka sampai di sana, Toya pun lalu melihat naga merah itu langsung menghampiri mereka. Sedangkan Luli dia pun langsung berubah ke dalam wujud naga asli miliknya. Lalu setelah mereka saling bertemu, Luli dan juga naga merah itu pun langsung menyapa satu sama lain. Bahkan naga merah itu dengan hormat bilang kepada Luli bahwa dia di sini sangat menyambut kedatangan dari Raja Azur. Bahkan dia juga langsung meminta maaf kepada Toya atas perbuatan naga hitam yang telah mengamuk sebelumnya. Lalu setelah itu, Toya pun langsung bertanya kepada naga merah, kenapa baru-baru ini banyak sekali naga yang telah mengamuk dan juga menyerang wilayah manusia. Dan naga merah pun langsung menjawab bahwa sebenarnya hal ini adalah hal yang wajar. Karena naga muda biasanya adalah naga yang sangat suka mengamuk dan suka mengganggu wilayah manusia. Dan hal ini biasanya sering terjadi.
Tetapi sayangnya belakangan ini, kejadian ini pun malah tambah menjadi parah. Lalu tiba-tiba, naga merah itu pun langsung menatap ke arah Toya. Dan dia pun dengan gugup bilang kepada Toya bahwa sebenarnya masalah ini terjadi sejak Toya telah membunuh si naga hitam. Toya yang mendengar hal ini, dia pun menjadi sangat terkejut. Lalu Toya dengan sangat panik langsung bertanya kepada naga merah, apakah benar dialah yang telah menyebabkan masalah ini? Lalu naga merah pun langsung bilang kepada Toya bahwa sebenarnya naga hitam yang telah Toya bunuh itu bukanlah naga yang istimewa. Tetapi sayangnya para naga muda lainnya tidak bisa menerima hal itu karena mereka merasa bahwa manusia sudah membunuh saudara mereka. Sehingga para naga muda lalu bersatu untuk membalas dendam karena kematian dari naga hitam. Tetapi Toya yang mendengar hal itu, dia pun langsung membantahnya. Toya bilang bahwa itu adalah murni dari kesalahan naga hitam itu sendiri, karena dialah yang lebih dulu menyakiti manusia, sehingga dia harus membunuhnya. Dan naga merah itu pun lalu bilang kepada Toya bahwa memang benar itu semua adalah kesalahan dari si naga hitam. Bahkan semua naga dewasa dan juga naga kuno telah sepakat jika itu adalah kesalahan di pihak mereka. Tetapi sayangnya para naga muda tidak sepakat dengan hal itu, sehingga mereka beranggapan bahwa mereka harus membalaskan dendam kepada manusia. Toya yang mendengar hal itu, dia pun lalu bertanya kepada naga merah, apakah dia tahu tempat tinggal para naga itu. Lalu naga merah pun langsung bilang kepada Toya bahwa tempat tinggal para naga itu terletak di suatu pulau yang sangat jauh, dan pulau itu terletak di antara kerajaan Sandora dan juga kerajaan Rile, dan pulau itu bernama Pulau Naga. Bahkan di pulau itu juga telah muncul seorang naga yang telah menyatakan dirinya sebagai Raja Naga, dan semua naga yang ada di sana harus menjadi bawahannya. Toya yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya menjadi sangat terkejut. Karena pada awalnya dia mengira jika naga yang menguasai para naga adalah Luli atau Raja Biru. Dan Luli lalu bilang kepada Toya bahwa yang benar dialah yang menguasai para naga. Tetapi saat ini telah banyak terjadi pemberontakan yang tidak normal. Dan pada awalnya, dia sebagai penguasa para naga telah membuat sebuah peraturan jika naga dilarang berperang dengan manusia. Dan para naga pada awalnya sangat patuh dengan peraturan ini. Tetapi sayangnya pada saat ini, ada banyak sekali naga muda yang telah berani menentang peraturan ini. Karena mereka ini adalah naga yang baru saja lahir, sehingga tidak mengenal adanya Raja Biru atau Raja Azur. Yang pada saat itu Raja Azur sudah tinggal di dunia surgawi sebagai salah satu dari 4 raja hewan surgawi. Lalu setelah itu, naga merah pun langsung bilang kepada Raja Biru bahwa alasan kenapa banyak naga muda yang tidak tahu tentang Raja Azur adalah karena Raja Azur sudah meninggalkan dunia ini lebih dari ribuan tahun yang lalu. Sehingga banyak naga yang baru saja lahir tidak mengetahui siapa itu Raja Azur. Bahkan salah satu dari para naga itu pun ada yang telah menyatakan dirinya sebagai Raja Naga. Toya yang mendengar hal itu, dia pun langsung bertanya kepada naga merah, lalu siapakah Raja Naga saat ini? Dan apakah dia itu adalah seekor naga yang masuk ke dalam kategori naga kuno? Tetapi naga merah lalu menjawab bahwa dia itu sebenarnya bukanlah naga murni, melainkan seorang laki-laki yang berasal dari setengah manusia dan juga naga. Dan biasanya mereka ini disebut sebagai manusia naga. Dan dia saat ini tinggal di Pulau Naga dan telah menyatakan dirinya sebagai Raja Naga. Bahkan dia juga dengan sangat arogan mulai membunuh para naga kuno yang ada di sana dan memaksa semua naga muda dan juga naga dewasa untuk tunduk kepada dirinya. Tetapi Toya yang mendengar hal ini, dia pun akhirnya mulai menjadi sangat ragu. Karena yang Toya tahu bahwa mustahil ada manusia naga yang akan mampu membunuh seekor naga, apalagi itu naga kuno. Lalu di sini Toya pun akhirnya menduga jika orang ini adalah orang yang pasti telah menggunakan artefak jarum resonansi dominan untuk bisa mengendalikan para naga dan menggunakan kekuatan para naga itu untuk merebut kendali kekuasaan. Lalu setelah itu, naga merah itu juga memberitahu Toya bahwa setelah Raja Naga itu menyatakan dirinya sebagai penguasa naga yang baru, akhirnya rumor itu pun mulai menyebar ke seluruh naga yang ada di dunia. Dan hal ini membuat semua naga akhirnya datang ke Pulau Naga untuk menjadi bawahan dari penguasa naga itu. Bahkan mereka semua dipaksa untuk tidak mengikuti lagi aturan yang telah dibuat oleh Raja Azur. Tetapi anehnya, beberapa naga yang telah menjadi bawahan dari raja itu tiba-tiba saja menjadi sangat kuat. Dan hal ini adalah hal yang sangat berbahaya.
Sedangkan Luli yang telah mendengar cerita ini, dia pun akhirnya menjadi sangat terguncang. Karena dia tidak pernah menyangka jika setelah kepergiannya, ternyata banyak naga yang sudah menjadi jahat. Dan hal ini membuatnya sangat kecewa. Dan naga merah yang mendengar hal itu, dia pun langsung meminta maaf kepada Raja Azur. Karena dia tidak bisa berbuat banyak untuk bisa menghentikan para naga jahat itu. Lalu Luli bilang kepada naga merah, bahwa jika mereka ingin menyakiti manusia, maka dia sebagai penguasa para naga akan menghapus mereka semua. Naga merah yang mendengar hal itu, dia pun dengan patuh langsung bilang kepada Raja Azur bahwa dia akan selalu mendukung keinginan dari Raja Azur, karena baginya naga yang jahat bukanlah bagian dari mereka. Tetapi Luli dengan sangat kesal, dia pun lalu bilang kepada Raja Merah bahwa kebanggaan telah melahirkan kesombongan, dan para naga muda itu mulai saat ini bukanlah bagian dari mereka lagi. Karena mereka telah berani membuatnya sangat malu di depan tuannya, yang saat ini adalah seorang manusia. Sedangkan Toya di sini dia pun lalu berpikir. Toya berpikir bahwa sebenarnya para naga itu adalah makhluk yang kuat. Tetapi manusia juga bukanlah makhluk yang lemah. Karena naga itu masih bisa dikalahkan oleh para manusia. Tetapi walaupun begitu, menurut komandan pasukan dari kerajaan Miss Midi, yaitu Garm, biasanya akan dibutuhkan lebih dari 100 tentara terkuat untuk bisa melawan satu naga saja. Dan hal ini membuat Toya berpikir bahwa dia tidak mau adanya korban di pihak manusia. Bahkan walaupun di pihak manusia ada penyihir kuat sekalipun, hal ini masih sangat beresiko. Dan bahkan jika nantinya mereka mendapatkan bantuan dari petualang yang telah memiliki gelar Dragon Slayer, hal ini masihlah sangat berbahaya. Karena biasanya para petualang yang telah berhasil mendapatkan gelar itu adalah karena mereka berhasil membunuh seekor naga, tetapi dengan bantuan banyak orang atau dengan rekan timnya yang lain. Dan saat ini tidak banyak petualang yang memiliki gelar ini, kecuali dirinya. Lalu setelah itu, Luli pun langsung bertanya kepada Toya, apakah solusi terbaik saat ini adalah dengan membunuh Raja Naga yang telah mengendalikan para naga. Tetapi Toya pun langsung membantah hal ini, karena menurutnya hal ini tidak akan menjamin para naga akan berhenti menyerang. Karena jika artefak itu masih ada di kepala para naga, maka para naga itu akan terus mengamuk walaupun rajanya telah mati. Lalu setelah itu, Toya pun langsung menggunakan smartphone miliknya untuk menghitung jumlah para naga yang saat ini ada di Pulau Naga. Dan ternyata hasil pencarian ini membuat Toya sangat terkejut, karena jumlah para naga sangatlah banyak. Tetapi Toya pun lalu mempersempit pencariannya, dengan cara Toya hanya akan mencari para naga yang kepalanya sudah tertanam artefak jarum resonansi dominan. Dan ternyata hasilnya cukup banyak, bahkan mereka semua tersebar ke seluruh dunia. Tetapi yang paling banyak ada di Pulau Naga. Dan saat Toya sedang mengamati para naga itu, tiba-tiba saja ada beberapa naga yang terlihat bergerak dan keluar dari Pulau Naga. Dan saat Toya mengamatinya dengan sangat cermat, ternyata tujuan para naga itu adalah kerajaan Brunhild. Dan hal ini membuat Toya sangat terkejut. Dan di sini Toya pun akhirnya menjadi yakin jika hal ini pastilah ulah dari Raja Naga. Lalu setelah itu Toya pun dengan cepat bilang kepada Luli bahwa mereka saat ini harus segera kembali ke Brunhild, karena saat ini ada masalah yang sangat penting. Lalu di dalam hatinya Toya pun mulai bergumam bahwa saat ini dia tidak peduli apakah mereka ini manusia ataupun naga. Karena jika mereka berani menghancurkan negaranya dan juga berani menyakiti semua warganya, maka dia pasti akan memusnahkan mereka semua. Oke guys, pembahasan di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan bakal dilanjut lagi di chapter selanjutnya. Untuk kalian yang ingin membaca novelnya atau mau membaca judul novel yang lainnya, kalian bisa klik link yang sudah gua sediakan di deskripsi. Tetapi sebelum kalian tutup video ini, tolong beri dukungan kalian untuk channel ini dengan cara pencet tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Dan juga jangan lupa untuk like video ini dan beri komentar untuk membangun channel ini lebih maju lagi. Dan untuk kalian yang ingin membantu channel ini dengan cara berdonasi, silahkan cek link donasinya yang udah gue sediakan di deskripsi. See you next time, bye bye.